Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama David. Rumah itu dikenal sebagai rumah yang kosong dan angker, karena kabarnya telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu mengapa rumah itu dianggap angker. Tetapi tetangga-tetangga setempat selalu merasa ada aura misterius di sekitarnya. David, pria yang suka dengan keheningan, memutuskan untuk pindah ke rumah itu. Dia tidak terpengaruh oleh cerita-cerita seram tentang rumah tersebut. Baginya, rumah itu adalah tempat ideal untuk mendapatkan ketenangan dan mengisolasi diri dari dunia luar. Namun, tak lama setelah David pindah, dia mulai merasakan kehadiran yang aneh di dalam rumah. Pada malam hari, dia kerap mendengar suara langkah-langkah ringan di lantai atas padahal dia sendirian di rumah. Suara-suara tersebut semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu. Terkadang, David juga melihat bayangan-bayangan cepat yang melintas di sudut mata. Dia mencoba mengabaikannya dan menganggapnya hanya hayalan, tetapi kehadiran tersebut semakin tak terbantahkan. Suatu malam, ketika sedang tidur, David terbangun oleh suara gemericik air di bawah tangga. Dia melangkah turun dan memeriksa ruangan bawah tanah yang selama ini dia hindari. Namun, ketika pintu ruangan bawah tanah terbuka, dia melihat sebuah sosok misterius yang berdiri di dalamnya. Sosok itu tampak pucat dan tak berwujud. Matanya memancarkan sinar merah menyala, dan senyum jahat menghiasi wajahnya. David merasa terpaku, tidak bisa bergerak atau berbicara. Sosok itu kemudian berbicara dengan suara seram yang menusuk telinga. "Aku adalah penghuni terakhir rumah ini," kata sosok itu dengan suara bergema. "Sekarang, kau akan menjadi tempat tinggalku selanjutnya." David mencoba berteriak, tetapi suaranya mati begitu saja. Dia merasakan kekuatannya perlahan-lahan menjauh, ketika sosok tersebut semakin mendekat. Ketika sosok itu menyentuh David, sangat mengerikan yang beredar di sekitar rumah itu. Bagi David, tinggal di tempat yang sunyi adalah kesempatan untuk menenangkan pikirannya dan mengejar ketenangan yang dia cari. Namun, tak lama setelah pindah, David mulai merasakan kehadiran yang tidak wajar di dalam rumah. Dia sering mendengar suara langkah kaki di malam hari. Pintu yang terbuka dengan sendirinya, dan benda-benda yang bergerak tanpa sebab yang jelas. Kejadian-kejadian aneh ini membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi dia mengabaikannya dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya hayalan. Namun, saat malam berganti menjadi hari, fenomena misterius semakin meningkat. Suara-suara aneh seperti bisikan dan tangisan terdengar jelas di sekitar rumah. David mulai merasa bahwa ada sesuatu atau seseorang yang menghuni rumah tersebut. Ketakutan mulai merajai pikirannya. Tetapi kemauannya untuk menemukan kebenaran mengalahkan rasa takut yang ada. Dengan hati-hati, David memulai penyelidikan di dalam rumah. Dia menggali sejarah rumah itu dan menemukan cerita tragis yang tak terduga. Rumah itu dulunya adalah tempat tinggal bagi keluarga yang bahagia. Namun mereka mengalami nasib yang buruk. Saat bermain-main dengan petir di halaman belakang, salah satu anak mereka tersambar petir dan meninggal dunia. Kematian tragis itu menghancurkan keluarga itu dan membuat roh anak itu terperangkap di dalam rumah. David tahu bahwa untuk mengakhiri teror yang selama ini dialami, dia harus membantu roh anak tersebut membebaskan diri. Dia melakukan ritual khusus, berkomunikasi dengan roh anak itu, dan membantunya menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Setelah ritual selesai, rumah tua itu akhirnya menjadi sepi dan sunyi. David merasa damai dan puas karena telah memulihkan ketenangan di tempat itu. Rumah yang dulu angker dan terabaikan kini memiliki aura kehangatan yang baru. Sejak saat itu, David hidup dengan harmoni dan bebas dari kejadian misterius. Rumah tua itu menjadi simbol pemulihan dan pengakhiran bagi penghuni terakhir yang pernah menghantui tempat itu.